Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, malam hari ini Allah masih menitipkan iman di dada kita, masih menitipkan agama Islam di dada kita, masih memberikan karunia-Nya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga malam hari ini Bapak Ibu dan sekalian dan kita semua dapat bersama-sama memakmurkan Masjid Islamic Center ini dalam kegiatan rutin kita, yaitu pengajian akidah dan ruqyah yang rutin kita lakukan setiap Selasa malam Rabu sepekan sekali di masjid ini yang sudah kita lalui sejak 26 Oktober 2010. Pengajian akidah dan ruqyah ini ada di Islamic Center Batu Raja ini. Salam dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita yang senantiasa untuk istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah beliau, baik sunnah yang wajib atau sunnah yang memang disunahkan. Kita semua nanti di yaumil akhir nanti merupakan kita bermohon kepada Allah menjadi umat-umatnya yang diakui sebagai umat beliau, yang kita berharap Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir nanti insyaallah. Bapak Ibu dan sekalian, tim ruqyah yang berbahagia yang sempat hadir, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini seperti biasa sebelum kita melaksanakan mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, kita awali dulu dengan bersama-sama mengikuti kajian-kajian yang malam hari ini. Mungkin ada yang baru datang hari ini atau yang memang sudah menjadi jamaah rutin kita, ada yang belum tahu, maka kami ulang lagi kajian-kajian sebelumnya. Malam hari ini seperti biasa, karena sebagian kita yang datang ke sini, sebagian kita adalah dalam keadaan bermasalah, baik masalah tentang sakitnya, tentang mungkin rumah tangganya, tentang anaknya, tentang suaminya, tentang istrinya, ada masalah mungkin ekonominya dan usahanya dan sebagainya, banyak masalah. Yang masalah itu kadang-kadang tidak terlepas dari makhluk lain, makhluk gaib, makhluk setengah gaib, ya, bukan gaibnya, setengah gaib, yaitu jin. Jin ini Bapak Ibu makhluk setengah gaib, ya. Kenapa setengah gaib? Dia bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat jin. Tapi jin tidak bisa melihat malaikat, makanya dia setengah gaib, ya. Jin tidak bisa melihat malaikat, kita dua-duanya tidak bisa melihat malaikat, tidak bisa melihat jin. Jadi jin itu adalah makhluk setengah gaib. Kehidupan jin sama dengan bangsa manusia, punya perasaan, punya pemerintahan, punya pasar, punya keluarga,
jin sama seperti manusia. Ada juga yang kafir, ada yang munafik, ada yang Islam, itu jin sama. Makanya dalam surat Az-Zariyat itu jelas kewajiban manusia dan jin sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sama. Ya. Nah, masanya sekarang ini adalah ada jin-jin itu yang mengganggu manusia, menzolimi manusia, baik itu yang disebabkan oleh gangguan sihir, jin-jin yang sengaja dikirim, atau jin-jin yang memang sengaja menzolimi diri kita. Karena yang namanya makhluk jin ini tidak akan pernah senang dengan namanya manusia. Walaupun manusia itu sudah kafir sekalipun, jin tidak akan pernah senang kepada manusia. Coba perhatikan di pasar-pasar, banyak orang-orang kafir. Kafir itu Bapak Ibu bahasa yang paling halus nih. Kalau non muslim itu bahasa kasar sebetulnya. Non itu tidak, muslim itu selamat, artinya tidak selamat. Kalau kafir itu tertutup dari hidayah Allah. Nah, itu kafir namanya itu. Tertutup dari menyembah Allah. Jadi makanya orang barat, Inggris, kafe ya. Ada kafe. Nah, ini kalau ada meja ditutupi oleh taplak meja, ini namanya tertutup, kafir dia. Orang yang menutupnya kafir. Itu namanya kafir. Itu bukan bahasa yang sangat tidak enak, bahkan itu bahasa yang halus dalam bahasa Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu seperti itu. Kalau non muslim malah itu bahasa yang sangat kasar ya. Jadi orang-orang di pasar itu ada sebagian ya, maksudnya yang tidak Islam, mereka semua bukan selalu bahagia. Walaupun berlimpah harta banyak, mereka ada yang sakit, ada yang bermasalah, ada yang gila. Bahkan ada sebagian dari kami yang meruqyah orang non muslim ada ya. Dulu pernah sempat yang minta ruqyah dengan kami juga ada, orang-orang yang di luar Islam. Artinya mereka juga walaupun sudah kafir sekalipun tetap bermasalah. Jangan dikira hanya kita yang bermasalah, tidak kena gangguan jin. Jadi jin itu tidak akan pernah senang kepada yang namanya manusia, terutama jin-jin kafir, jin-jin munafik, jin-jin fasik. Nah, jin ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang Islam, yang Muslim. Nah, yang Islamnya ini tidak galak tercampur dengan kehidupan manusia. Jin yang Islamian dia tidak akan turut campur dengan kehidupan manusia. Kalaupun ada orang-orang yang umpamanya kesurupan, kemudian pas di ruqyah kita baca Al-Quran, ikut baca Al-Quran, baca ayat kursi, ikut baca ayat kursi, baca Yasin, hafal malahan. Ini jin ini Islam akan tetapi munafik. Nah, jin-jin fasik seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang masalahnya apa indikasi kalau kita terkena gangguan jin? Indikasi itu artinya tanda-tanda ya, tanda-tanda kalau kita terkena gangguan jin. Bisa dilihat dari beberapa indikasinya, ciri-cirinya. Ada saat dalam kondisi sadar seperti ini ya. Dalam kondisi sadar kita merasa bahwa ini adalah indikasi gangguan jin. Nah, yang pertama dalam kondisi sadar seperti ini kita sering merasakan pusing kepala. Pusing kepala ya. Ini walaupun divonis dokter
sebagai penyakit darah rendah, darah tinggi, migrain, vertigo dan lain sebagainya. Jika memang penyakit medis, harusnya pusing reda setelah minum obat dokter. Nah, ini sudah minum obat dokter cuma tidak sembuh-sembuh, selalu sering pusing kepala. Nah, inilah gangguan-gangguan jin ya. Ada bahkan yang kita sering merasakan sakit kepala, setelah dicek dokter tidak ada penyakitnya, bukan migrain, bukan yang lainnya, tapi kita merasakan sakit. Bahkan di scan, entah ada tumor entah apa di kepalanya, tidak ada, tapi kita merasakan sakit ya. Tidak ada penyakit menurut medis, akan tetapi kita merasakan sakit kepala. Ini salah satu bentuk gangguan jin ya, dalam kondisi sadar ya. Kemudian sering merasakan gatal-gatal ya di sekujur tubuh atau di bagian tubuh tertentu, gatal yang secara medis mungkin sudah diberikan obat apapun bentuknya, cuma tidak sembuh-sembuh, bahkan bertahun gatalnya ini. Beberapa hari yang lalu ada juga seperti itu, mulai dari bujang dia gatal di bagian tangan kirinya, pergelangan sini, rupanya itu salah satu jalan tempat jin masuk. Nah, jin masuk di situ. Ada gatal-gatal yang sudah diobati secara medis tidak sembuh-sembuh, rupanya itu salah satu bentuk gangguan-gangguan jin. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, sering sakit perut. Ya, sering sakit perut. Ini juga sama seperti tadi, setelah diminumi obat dokter, obat yang medis-medis tadi, tidak kunjung sembuhnya. Ini ya. Kemudian sering kesemutan ya. Kondisi ini juga sama, sering sudah minum obat dokter cuman tidak sembuh-sembuh. Ini juga sering kesemutan, sering mencium bau tertentu. Ya, sering mencium bau tertentu di rumah dimanapun berada, entah itu bau harum, bau wangi, atau bau anyir, bau amis. Ini juga bentuk gangguan jin ya. Bau busuk ya, bau menyan, mencium bau orang yang sedang merebus ketela pohon, tahu ketela pohonnya, ubi ya, seperti itu. Ini juga bentuk-bentuk indikasi kita dalam keadaan gangguan. Kemudian sering melihat makhluk halus, penampakan jin. Sering melihat, kalau sesekali mungkin dia tumben ya menampakkan diri. Ini sering melihat atau bisa merasakan. Kalau lewat di suatu tempat merasa merinding. Merinding karena memang merasakan, bukan karena takut. Ada juga orang merinding karena ketakutan, ada. Ini lewat di manapun berada dia tahu kalau di situ ada makhluk lain ya. Itu ya. Yang selanjutnya, mampu menerawang masa depan. Mampu menerawang masa depan, bisa membaca pikiran seseorang. Ini juga termasuk dalam bentuk gangguan jin. Bisa jadi ini adalah jin-jin nasab atau yang kita sebut dengan indigo ya, bisa melihat, bisa merasakan, mampu membaca pemikiran seseorang, atau dia sudah ada suatu kejadian dia yang sudah pernah terlintas, atau ada betul kejadian yang sama seperti dalam pemikirannya ya. Sering merasa was-was, cemas, takut, bimbang ya, merasa kurang, ada yang kurang. Nah, ini juga rasa cemas, was-was, takut, bimbang, ragu. Ini juga termasuk adalah gangguan-gangguan jin ya. Merasa ada bayangan yang mengikutinya, merasa diikuti, ada seseorang yang mengikuti kita. Nah, ini kalau kita ke dukun, nah ini ada yang meloin seperti itu ya, ada yang mengikutinya. Selanjutnya, mendengar bubunyian ledakan di atas rumah. Nah, ini salah satu tanda bahwa syaitan jin zalim itu datang ke rumah kita. Kalau bisa jadi itu jin-jin sihir. Kalau kita mendengar ledakan di rumah, ada pintu yang digedor, ada bunyi sesuatu di rumah kita ya. Kemudian
sakit pada waktu-waktu tertentu, mungkin menjelang maghrib sakitnya, atau tengah malam tiba-tiba sakit, ya. Ini berulang, ya. Pada waktu-waktu tertentu kita merasakan sakit biasanya pada asar sampai menjelang malam. Ini juga termasuk gangguan jin. Ada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sakit yang tidak terdeteksi oleh dokter. Ini banyak kejadian, ya. Tidak terdeteksi oleh dokter. Kita sudah berobat ke dokter saraf, ke dokter spesialis, cuman ini tidak terdeteksi bahwa ada sakitnya, tidak terlihat di situ, tidak nampak, tapi kita merasakan sakit pada saat tertentu. Nah ini ya ayan atau epilepsi, ya, indigo, bisa melihat penampakan, sering emosi, ya, emosi yang tidak terkendali, mudah marah, mudah tersinggung. Ini juga bentuk-bentuk gangguan. Kalau marah memang fitrah manusia, ada rasa marah, apalagi agama dihina, kita wajib untuk marah. Ulama dilecehkan, Al-Quran dinistakan, kita wajib untuk marah sebagai muslim. Tapi kadang-kadang masalah yang itu kita tidak digubris, ya. Tapi masalah pribadi disinggung, masalah kecil diperbesarkan, mudah emosi. Nah inilah bentuk-bentuk gangguan jin salah satunya, ya. Nah susah tidur lah, bersusah payah baru kita bisa tidur, susah tidur, ya. Atau malas untuk beraktivitas, bekerja, malas ibadah tentunya. Ini kemudian berani dengan orang tua, ya, melawan, bantah. Dan masih banyak lagi ciri-ciri kalau kita gangguan itu secara istilah itu sadar seperti ini. Kemudian dalam kondisi tidur, nah ada gangguan yang secara sadar seperti ini, kita merasakan itu, kemudian pada saat tidur pun kita ada indikasinya kalau kita dalam keadaan gangguan, ya. Yang pertama apa? Sering mimpi buruk. Ini salah satunya, sering mimpi buruk. Sering ngelindur, ngigau bahasa kita itu pada saat tidur. Sering ketindihan. Tahu ibu-ibu, bapak, ketindihan? Tidur, tahu-tahu kita tidak bisa bergerak, lah sudah teriak segala macam, tidak bisa badan kita itu. Nah itu ada yang nindih, itu juga, ya. Gigi gemertuk, beradu, ya. Gigi antara gigi itu terdengar betul, ya, giginya antara gigi dengan gigi itu ya berbunyi. Ini, ya. Selalu mimpi basah, ya, mimpi diperkosa dan sebagainya, ya. Bermimpi sering bertemu dengan orang yang sama. Ya, dalam mimpi sering ketemu orang yang sama terus seperti itu, ya. Biasanya terjadi pada orang yang ini indikasi gangguan jin yang mencintai kita. Nah, kalau ibu-ibu sering didatangi seseorang dalam mimpi terus sama orangnya, ini indikasi kita dicintai oleh jin. Nah, dicintai oleh jin, ya, itu tadi, jin punya perasaan sama dengan manusia, ya, punya cinta, punya benci, punya marah. Kemudian dalam kondisi sholat yang ketiga, ya, tadi sering kalau dalam posisi tidur kita jatuh dari tempat yang tinggi, dikejar-kejar harimau mungkin, ya, itu kalau dalam kondisi tidur. Kemudian dalam kondisi sholat, ya, sholat lupa rakaat, lupa bacaannya, atau kita sebelum sholat mau wudhu nak kentut terus. Ini ada ini biasanya ada, Bu. Ya, waktu kita mau wudhu sudah mulai kentut lagi, wudhu lagi, atau sudah sholat Allahu Akbar mulai lupa rakaatnya, lupa bacaannya. Nah ini benar-benar gangguan yang semacam ini, ya. Mengulang-ulang takbirnya Allahu Akbar, sudah sedekap ulang lagi, ini gangguan, ya.
Penyebabnya sekarang kenapa kita sering diganggu, ya, penyebab orang yang terkena gangguan jin, ada jin-jin yang memang sengaja menzolimi diri kita. Kita zolim, ya, menzolimi diri kita. Memang ada khusus jin yang merusak rumah tangga, ada jin yang memang kita suruh membangkang dengan orang tua juga ada. Ada jin-jin khusus, ya, jin-jin khusus memang, ya, jin yang supaya bercerai ada dan sebagainya, banyak, ya. Ya. Ini penyebabnya pertama apa? Kita mungkin pernah ke dukun. Ini kalau bahas masalah dukun tambah panjang lagi, ya. Ciri-ciri dukun kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Danang. Ciri-ciri dukun, ada dukun memang dukun-dukunan, ada dukun yang menguasai jin, ada dukun yang dikuasai jin. Kalau dukun yang ada yang dukun-dukunan, ya seolah-olah tahu dia, padahal dia dukun-dukunan. Ada dukun yang dikuasai jin, kalau dia ngobati uang kesurupan dulu, berubah suaranya, ini dikuasai jin. Ada dukun yang menguasai jin, dia bisa memerintah jin dan sebagainya. Ini biasanya dukun yang seperti ini tingkat kesyirikannya sudah luar biasa, ya, kepada Allah. Jangankan sholat, mandi baida biasanya jarang mandi. Ini kalau ada yang sudah ke dukun bertobat kepada Allah, ya. Karena datang dengan dukun, maka 40 malam sholat kita tidak diterima oleh Allah. Mendatangi dukun 40 malam sholat tidak diterima. Kemudian datang ke dukun, kemudian mempercayai apa yang diomongkan dukun, maka kita dihukumkan sama keluar dari Islam ini. Nauzubillah min dzalik. Yang sudah melakukan itu bertobat kepada Allah, ya. Itu yang pertama, pernah mendatangi dukun. Yang kedua, punya jimat-jimat. Itu penyebabnya, ya. Menyimpan azimat atau jimat apapun bentuknya. Kadang rajah-rajahan yang ditempelkan di pintu, digantungkan, dipakukan, ditanamkan, yang dipakai. Itu yang namanya kita sebut dengan kesyirikan. Oh Ustaz, dia tuh sembahyang. Nah, ada yang mah itu, walaupun dipakai itu dia sembahyang. Nah, Bapak Ibu, syirik itu bukan berarti tidak sholat. Syirik itu bukan berarti dia tidak ibadah kepada Allah. Syirik itu di samping dia beribadah kepada Allah, juga yakin dengan hal-hal yang semacam itu. Merasa ada kekuatan lain selain Allah, merasa ada yang bisa memberikan mudarat dan manfaat selain Allah. Ayo Ustaz, aman aku tidak pakai ini, aku lah mati. Nah itu, tidak pakai batu cincin ini, atau selama aku pakai batu cincin ini dagangan aku laris. Nah, dulu ada saat ini namanya cincin mata ikan katanya. Aman aku pakai ini tatnya. Oh, yang mana aku mancing dapat terus. Ini sepele ucapan itu, tapi itu sudah mengandung kesyirikan, ya. Nah, jadi jangan sekali-sekali kita ada mempercayai ada hal-hal yang bisa memberikan mudarat dan manfaat kecuali Allah, ya, kecuali Allah. Nah, itu yang selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada ziarah kubur. Ziarah kubur yang tujuannya minta sesuatu di kubur itu. Kalau ziarah memang dianjurkan. Ziarah ke makam orang tua kita atau ke makam para wali boleh. Kami pernah ziarah ke Wali Songo, ke makamnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ke Gus Dur, Pak Soeharto, Pak Soekarno, pernah ke Kiai Bangkalan di Madura ke sana. Cuman tujuannya menapak tilas perjuangan mereka, bukan untuk minta sesuatu di situ. Ya. Jadi kalau kita ziarah kubur memang dianjurkan agar apa? Mengingat kematian. Kata Rasulullah, orang tercerdas adalah orang yang mengingat kematian. Maka siap-siap kalau kita ingat mati, kita untuk melakukan sesuatu kemaksiatan kita berpikir panjang. Kelak aku lagi ini mati. Nah itu, lagi melawan laki mati, lagi ngebuki bini mati umpamanya. Maka supaya kita ingat mati itu menyadarkan kita semuanya, ya. Selanjutnya pernah belajar ilmu-ilmu kanuragan.
Ini tidak apa-apa Bu ya, panjang dikit ya. Biasanya jam 8:30 kita mulai. Nah, pernah belajar ilmu kanuragan, isi tenaga dalam, ya, ngisi itu yang istilah itu apapun bentuknya. Ngomong ya, ada namanya kapasita, prana sakti, budi suci, kera putih, perguruan alif lam mim, apalagi pagar nusa. Kalau sesuatu itu yang dia menggunakan tenaga dalam, itu indikasi menggunakan media jin di situ. Oh Ustaz, tapi dia pakai zikir-zikir kan? Dia pakai lafaz Allah, dia menggunakan Asmaul Husna. Bapak Ibu, kami pernah ketemu dukun-dukun itu yang sudah tobat. Pak, orang-orang Bali itu Pak, kalau dia nak nyantet uang Pak, dia baca bismillah dulu. Wong Bali yang kafir nak nyantet uang itu baca bismillah dulu. Amin tidak baca bismillah katanya tidak masuk jinnya, tidak pacak disuruh. Nah ini yang kita sering tertipu. Pernah ngomong tuh ada jualan di pasar beliau itu dulu ya. Jadi ada persatuan paranormal dukun-dukun yang salah satu ada ya banyak yang sudah bertobat. Jadi orang-orang kafir, orang-orang Bali itu untuk nyantet itu dia menggunakan bismillah dulu. Jadi jangan aneh, oh Pak dia tuh walaupun itu baca bismillah dulu. Bukan bismillahnya, itu untuk melecehkan Al-Qur'annya tadi. Nah, baru dia nyantet uang. Ya. Ada yang duduki Al-Qur'an dulu, jadikan Al-Qur'an sebagai alas kaki untuk ke WC, nulis Al-Qur'an dengan darah haid. Ini pelecehan Al-Qur'an. Dan itu mudah masuk jin yang semacam itu, ya. Nah, untuk kanuragan ini banyak bentuknya. Bahkan ada yang alhamdulillah sudah taubat waktu itu, sudah berapa tahun dia ruqyah. Memang yang dilafazkan itu lafaz Allah, kalimat Allah, tapi yang masuk jin-jin kafir. Ya, pas di ruqyah keluar agamanya apa nih? Jin Hindu. Agamanya Hindu. Ada yang memang kafir, tidak beragama jinnya. Ya. Jadi jangan tertipu dengan hal-hal semacam itu. Kemudian amalan-amalan yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Kita belajar ilmu-ilmu, kadang-kadang ada orang-orang yang seolah-olah itu ibadah, harus puasa dulu, ya, harus ngamalkan sholat malam terus, jangan pernah tinggal. Syaratnya kata ini gurunya kalau nak masuk sini jangan pernah tinggal sholat 5 waktu. Iya, secara sepintas benar itu secara sepintas. Kalau nak masuk perguruan ini tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Wah, bagus. Tapi pada akhirnya itu menyimpangkan akidah kita. Ini banyak terjadi, ya. Karena banyak orang yang tertarik kalau sudah syaratnya bagus nih, tidak pernah tinggal sholatnya. Tapi pada akhirnya dia akan menyimpang akidahnya. Kenapa? Dia sholat bukan karena Allah lagi, karena ilmu yang dipelajarinya. Bukan ikhlas karena Allah, tapi karena ilmu yang dipelajarinya. Ya. Atau puasa yang tidak ada tuntunannya. Kadang-kadang kalau puasa disuruh dukun, disuruh gurunya, mampu dia melaksanakan berapa puluh kali pun, bahkan bertahun. Tapi ke puasa Ramadan malas kadang-kadang. Kalau puasa yang memang diwajibkan, malas tidak kita dijalankan. Tapi kalau ada yang nyuruh, nah ini supaya seperti ini, apalagi urusan rezeki, kita cepat melakukannya. Atau wirid-wirid Bapak Ibu sekalian, ya, wirid-wirid yang tanpa yang diajarkan bukan Rasulullah yang ngajarkannya, jangan sampai itu, ya, wirid-wirid apapun bentuknya wirid itu. Selanjutnya membaca Fatihah. Nah, dulu ini Bapak Ibu, ada dulu tim kita, dia waktu nak jadi peruqyah ini kan kami diruqyah dulu oleh guru-guru kita, diruqyah. Waktu diruqyah luar biasa reaksinya, ngamuk dia. Ya, ngamuk. Setelah selesai ruqyah ditanya, "Apa amalannya?"
Saat aku dulu disuruh ngamalkan Fatihah oleh guru aku dulu. Ngamalkan cak mana? Diamalkan dibaca 40 kali, 40 malam, terakhir berendam di air. Fatihah yang diamalkan tidak salah. Tapi cara pengamalan yang salah ini, akhirnya dia hebat, bisa hujan bisa dipindahkannya, ya karena hujan pindahkannya hujan, dia ada kehujanan. Padahal cuma sekedar Fatihah yang diamalkan. Nah, bukan Fatihah yang salah, tapi cara pengamalan kita yang salah. Ya. Nah, amalan-amalan ini ada berapa syarat? Kalau dia sudah ditentukan waktunya, ditentukan jumlahnya, ditentukan faedah dan manfaatnya, maka harus hati-hati. Ya, Bapak Ibu sekalian, maka harus hati-hati. Ini jumlahnya, waktunya, ya, manfaatnya. Kalau sudah ditentukan itu, maka kita harus hati-hati untuk melaksanakan wirid-wirid tersebut. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk kedepannya kita pertama jaga tauhid kita, jaga ibadah kita, jaga akhlak kita. Tujuan ruqyah bukan hanya sekedar ingin berobat, pengen sembuh, tapi tujuan ruqyah adalah pertama memperbaiki tauhid kita kepada Allah. Apa itu? Menjadikan Allah itu sebagai Tuhanian, jangan ada Tuhan lain selain Allah. Itu tauhid. Karena Rasulullah SAW berdakwah di Mekah selama 13 tahun di Mekah berdakwah itu mengajarkan tauhid, dapat pengikut 11 orang Rasulullah. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu berdakwah di Mekah 13 tahun dapat pengikut 11 orang. Apa yang diajarkannya? Tauhid kepada Allah, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. 13 tahun cuma dapat pengikut 11 orang. Rasulullah diturunkan bukan langsung ngajarkan sholat, ngajarkan puasa, zakat, haji, tidak. Yang diajarkan Rasulullah pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting harus kita ketahui itu. Maaf, kita ini mengenal agama ini bukan dari tauhid dulu, tapi dari ibadah. Makanya jangan heran ada orang rajin sholatnya, kedukunya juga rajin. Nah, ini karena kita kenal agama ini bukan dari tauhid, tapi dari ibadah. Ini yang harus kita perhatikan, Bapak-Ibu sekalian. Yang kedua, memperbaiki ibadah kita. Setelah ruqyah ini selesai, kita belajarlah agama ini dengan benar, ibadah dengan benar. Tidak perlu nak belajar ilmu ini. Pelajari dulu sholat yang baik, wudhu yang baik, bagaimana caranya yang sempurna, baru kita sholatnya. Nah, ini kagetlah nak kebal segala macam, itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah memperbaiki akhlak kita. Dengan ruqyah ini kita harapkan akhlak kita semakin baik, baik akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada sesama, akhlak kepada Allah tentunya, akhlak kepada lingkungan. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah jualah kami mohon ampunannya. Kami akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.